sampai lupa take antologi. Dan this is the first day of school. 7 August, week 1, anthology, episode 1, season 2, officially started. Oke, akhirnya berantologi lagi. Kenapa antologi sekarang nggak tiap minggu? Tonton video sebelumnya. Sekarang aku mau recap. 2 atau 3 minggu ini dipenuhi dengan yang namanya pendalaman materi, ya. Hanya ada 3 modul di semester kali ini. Industry project, itu yang paling utama. Yang kedua adalah playwriting. Jadi penulisan naskah teater, penulisan skenario teater. Kemudian yang terakhir adalah PDR atau Professional Development Roadmap. Oke. Industry project ini apa? Industry project ini adalah sama dengan magang, dengan equivalent dengan magang di fakultas-fakultas yang lain. Nah, untuk fakultas-fakultas yang lain itu magangnya itu mereka akan dikirim atau dibantu atau mereka disuruh cari sendiri sebuah perusahaan yang dimana mereka bisa bekerja, dan pekerjaan itu dinilai oleh siapapun yang nge-hire mereka dan dibantu dengan dosen juga. Nah, karena aku teater, agak sulit, nggak mustahil sih, hampir mungkin mustahil untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai aktor, atau jangankan sebagai aktor, sebagai yang stage manager aja loh. Itu sulit gitu. Di dalam kurun waktu Agustus sampai nanti November. Itu agak sulit. Nah, sehingga sekolah memutuskan untuk memanggil atau meng-hire sebuah theater company untuk kemudian datang ke kampus dan meng-hire kami istilahnya untuk menjadi aktor mereka. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kami tidak dibayar. Jadi magang yang tidak dibayar, guys. Itu dia. Kemudian, oke, aku langsung deep dive ke industry project ini dulu aja ya. Industry project ini tuh, aku bekerja dengan kami bekerja dengan sebuah theater company yang namanya 9 Years Theater. Itu adalah salah satu nama yang cukup prominent di theater scene in Singapore, dan mereka ngedirect kita. Nah, siapa yang mendirect kita? Yang mendirect kita adalah Isabella Cham, yang dimana itu adalah guru aktingku yang sebelumnya. Luar biasa emang. Isabella Cham ini, mungkin recap ya buat yang nggak tahu sambil makan melon. Dia adalah lulusan dari Royal Academy of Dramatic Arts, salah satu kampus teater atau universitas teater, Dramatic Arts Academy Theater yang paling prominent di dunia. Dia mendirect kami, dan spesialisasinya dia atau forte-nya dia adalah devising. Jadi not really realism, tapi sebagai aktor kita harus bisa adaptasi. Salah satu skill aktor adalah adaptasi dengan gaya pengarahan, gaya penyutradaraan yang berbeda-beda. Nah, 3 minggu ini dipenuhi dengan riset naskah yang sangat mendalam. Yang mendalamnya luar biasa lah pokoknya.
Itu adalah salah satu metode yang selalu beliau lakukan ya. Di mana kami dibagi menjadi beberapa grup dan diminta untuk riset sesuai topik yang dibutuhkan naskah. Kebetulan grupku melakukan riset terhadap the effects on aging population. Jadi naskahnya itu mengenai tentang si muda yang struggling untuk bisa bertahan hidup di tengah keadaan ekonomi dunia yang sekarang. Sebenarnya it's a very relatable play. Very, very relatable. Untuk Gen Z dan bawahnya lagi itu apa ya, kurang tahu. Itu sangat-sangat relatable di mana mereka harus cope dengan mereka punya masa depan sendiri, tapi at the same time masa depan ini bertabrakan dengan sistem-sistem yang tidak mendukung, sistem-sistem ekonomi atau sistem berkehidupan di dunia yang tidak mendukung Gen Z ini untuk survive nggak tuh? Survive. Jadi bagaimana sekarang orang-orang meninggalkan keputusan untuk mempunyai anak dan mereka semua lebih memilih untuk fokus terhadap dirinya sendiri karena mempunyai anak sama dengan menambah beban, beda dengan dulu yang mungkin tidak semahal sekarang apapun. Nah, itulah salah satu naskah tentang itu, dan bagaimana anak muda itu melihat masa tua atau generasi tua. Itu yang sangat-sangat menarik sebenarnya dari play kali ini. Judulnya The Fall by James Fritz. Yes. Ya, kemudian setelah presentasi itu devising. By the way, di presentasi dan riset dan cold reading pertama itu anak-anak ada beberapa yang very touched with the play karena memang playnya itu sangat menyentuh ya sebenarnya, termasuk aku juga, gimana generasiku yang sekarang itu sangat struggling sama yang namanya sistem di dunia ini yang semuanya serba mahal gitu loh. Bagaimana kapitalisme itu mendorong harga-harga menjadi naik and everything is just so not affordable. Dan bagaimana sebelum harga menjadi semahal sekarang, generasi-generasi yang lebih tua dari generasiku itu berhasil mengambil atau mengeruk apa yang ada di dunia ini dan dikit buat mereka sendiri gitu. Wah, gila ini play. Play ini menang di di UK by the way sebagai the best play tahun berapa gitu ya, sebuah penghargaan di UK. And I kinda know why. It's a very unique perspective and fresh gitu loh. Itu sangat nendang banget. Oke, kami langsung devising seperti metode-metode yang buat yang nonton antologi sebelumnya. Devising ini gimana kita membuat sebuah gerakan atau sebuah improvisasi berdasarkan naskah yang dimana improvisasi atau gerakan-gerakan ini dapat berguna ketika nanti kami pentas. Begitu. Seru. New way to approach theater. Actually, it's a very fresh way for me, at least. Jadi untuk awal-awal kami harus berdiskusi mengenai play-nya ini pada akhirnya akan kami bawa kemana gitu. You know what I mean? This is how normal people live. They just want to survive. They just want to do things for their family, for being able to keep afloat. I'm having a drink. Put it down, please. I don't want to get into trouble. Sing your favorite song. His favorite song, What Are You, is excruciating. No, Stop no, it! No. Sing right now. Forever young, I wanna be forever young.
Kemudian kami dibagi menjadi 3 grup dan kami diharuskan untuk riset sesuai dengan play yang sudah ditentukan. Oh, ini kami measure untuk kostum. Oke, balik lagi ke presentasinya. Nah, kami menunjukkan statistik, kemudian wawancara mengenai play yang sudah ditentukan tersebut. Things and can join CPF Live. That one I'll talk about later. However, there are also limitations for this scheme. Setelah presentasi, kami pun membahas hasil presentasinya. Nah, di sini tuh agak fun sebenarnya. Untuk yang di sini tuh kami diminta untuk cerita dan kami harus mempercayai cerita tersebut seakan itu cerita milik kami, padahal hanya satu orang saja yang benar. Dan kami harus menebak ini sebenarnya ceritanya siapa. Apakah cerita si A, si B, si C, atau si D? Ini ada 4 orang nih, kami harus nebak. They were singing in A, I play in C chord. So it doesn't make sense. And then I can see like all the girls started giggling, they start whispering, this Wilson don't know how to play piano, but he said he can play the piano, what is this? And then my bros, my classmates, yo, Wilson, what's wrong with? Di sini ini kami diharuskan untuk membuat sebuah gerakan yang kemudian gerakannya itu akan kita simpan untuk disusun nanti pada saat pembuatan pentas. Nah, ini juga salah satu yang kami crafting sebagai bentuk scene yang terakhir atau ending dari sebuah scene. Nah, ini juga kami semuanya satu persatu harus menciptakan sebuah character's body yang sekiranya menurut masing-masing orang ya, ini cocok ya, apakah dari karakterku itu cepat, lambat, atau dia lebih santuy anaknya, ataukah lebih terburu-buru. Nah, itu kami explore. Tidak lupa setelah sutradaranya pun sudah pulang, kami memutuskan untuk stay dan menghafal naskah gitu. Oke. Sampai situ dulu yang acting, yang industry project. Kemudian playwriting ini kami diajari oleh Mr. Ahmad, one of the most prominent name in playwriting scene in Singapore as well. He's very good. Beliau kuliah di Edinburgh juga kalau nggak salah ya, untuk playwriting. Dan gurunya sangat strict, yang dimana aku sangat suka. Saya sangat menyukai guru-guru strict seperti beliau. Masa datang langsung nanya, oke, kalian mau langsung A semuanya, dan kemudian di assessment selanjutnya kalian maintain level A itu, atau kalian you wanna climb towards the good grades gitu. Terus kayak kami langsung lihat-lihatan satu sama lain, and we kind of felt the same thing, that it's a trap. I know it's a trap. Maybe not, but somehow there is a hunch that this is a trap. Jadi kami memilih semuanya untuk climb towards the good grades. Nice decision everyone. Yang ku pelajari sebenarnya beberapa sudah sering-sering baca, yaitu mengenai teknik-teknik penulisan, plot, penyusunan karakter, penyusunan plot. Menarik. Tuh kan, aku aja nggak bisa semua cerita apa yang aku pelajari, karena itu sebenarnya pengulangan dari banyak hal, banyak yang latihan, banyak gitu. Aku akan lempar klip-klip aja langsung. Nanti begitu assessmentnya penulisan naskah udah mulai mendekat, nah mungkin aku bisa update lagi soal itu. Beliau adalah guru dari playwright kami. He is so good, by the way. He knows what he's doing, of course. Dan ini kami fun activity untuk
melatih naskah yang sudah kami tulis. Nah, kalau ini as usual, analisa naskah supaya semakin dalam dan makin dalam supaya mantap. Oke guys, jadi semuanya masih pada di sini. Kelas udah kelar 20 menit lalu, tapi semuanya pada nugas dan I don't know, maybe we can pray to God for forgiveness or something. That we just didn't connect and weren't right for each other. yes, Wow. yes. Maybe his parents or something. Di sini kami mempresentasikan PR kami, yaitu membuat sebuah dialog dengan sangat cepat untuk melatih insting aja, to trust our impulse and instinct. Ini kira-kira jadinya. Your tummy, your boobs so small, your ass so flat, your legs so short, they even show anything. The dress doesn't even suit you at all. A snatches B's phone away. You fucking bitch! It's too bad that your busy boyfriend can't propose to you just because he's so busy and doesn't have time for you. So sad. My boyfriend is just one call away. What about yours? Wait! Kemudian yang terakhir adalah pelajaran PDR. PDR ini pelajarannya adalah interview. Ini adalah salah satu modul yang paling aneh. Jujurly, I don't know, menurutku ini sedikit mengada-ngada. Enggak juga sebenarnya, enggak juga. Gini udah berapa menit ya? Oke, ya, still oke. Oke. Jadi interview kami diharuskan untuk bersiap untuk interview. Jadi inilah yang dipilih, approach yang dipilih oleh NAFA. NAFA lebih memilih untuk jalur realistis di mana kami dipersiapkan untuk menghadapi dunia luar yang approach-nya itu seperti ini. Kami tahu menjadi aktor itu pekerjaan yang sulit dan tidak sustainable. Therefore, we prepare you to work on something other than theater, but you can still apply your theater skills. Oke, beda mungkin dengan LaSalle, di mana aku ada teman di situ yang konsepnya itu lebih ke, oke, if you're very good at your art, there's no need to be afraid on not being able to work in the art industry. Jadi ada plus minus dari dua-duanya. Yang satu menjadi spesialis, yang satunya menjadi spesialis realistis atau generalis, whatever you call it. Tapi dua-duanya sebenarnya menarik. Oh, I'm never gonna get a job as a theatre actor. Artist life is hard. Right. But you're being an artist while you're in this job. It's not. It doesn't make sense. You're still using your artistry in a job that you might not particularly. Kami diminta untuk berdiskusi sekiranya aktor itu bisa nggak sih memakai skill set mereka di pekerjaan yang non seni. Jadi di sini kami jadi lawyer. It's a type of persuasion, right? This job. Only me. I'm the one. My grandfather was a house-like keeper. My father is also a house-like keeper. And I am the house-like keeper blood. I'm the chosen one. It's the chosen one part. I kind of get it. Kira-kira itu. Jadi assessmentnya nanti kami akan diinterview dan kami akan dinilai bagaimana kami menghadapi interview tersebut. And I was like, okay, I was never marked on having conversation with people, and that's just weird to me. I like to talk with people. I like to have conversation with them. I like to learn something from people, but there was never once occurred to me that I would be marked on having conversation with people. Jadi itu agak gimana gitu ya. Other than that, another fun stuff was photo shoot, headshot. Kami diharuskan untuk headshot, kayak cekrek gitu ya kan.
Dimana headshotnya itu nanti akan digunakan ketika kami nanti pentas. Nanti headshotnya akan di print dan dibagi-bagi, ini loh aktor-aktor kami gitu loh. Padahal kayak Look at to find out more about, find out the right person in all that. That's one of the first things we do with communications. We make eye contact. It's non-verbal. We don't have to say anything. I don't have to persuade you anything else except that I've made contact with you. That's the easiest thing you can do. Do a half-teeth smile. Is a little bit of an open mouth smile. And these are all the things that I'm going to go with you guys next week. Because what I want is actually the eyes smiling. I might go to you, give me a big smile. Okay, feel that energy, feel the eyes like smiling, and then I'll say, and neutralize it. So it'll be like, and then yang ini adalah sesi photoshoot atau headshot. Ini adalah Vice Dean tergaul sepanjang masa, sepanjang abad. Dan ya, ini suasananya. Oh, don't do that one. That's a scare one. How would a snake pose? You're a crab. Yeah, that's a good one. I think that's a keeper. That is a keeper. And now a hamster. Oh, I gotta go to my meeting. Okay. It's time to have headshots like that soon. Oke. Itu aja. Tuh, singkat aja. Gimana setupnya? The colors and everything was okay, right? It's super okay, right? Sampai ketemu di antologi selanjutnya. Tidak menentu minggu depan, cuma buat yang punya ide konten bisa loh bisik-bisik. Buat yang mau tanya-tanya kuliah di Singapura, langsung aja drop di komen, nanti aku langsung bikin. Oke? Terima kasih buat yang udah nonton. I'll see you in the next time. Bye.